Kamu lagi mikir apa, Ronald? Ini Sharon. Saya habis baca Alkitab di Matius tentang Tuhan Yesus yang mengajarkan murid-muridnya untuk berpuasa. Saya jadi penasaran deh. Oh, puasa. Iya, Ronald. Puasa itu salah satu ajaran Tuhan Yesus waktu dia ada di muka bumi. Dia mengajarkan kita berpuasa agar kita bisa menjadi pemenang. Agar kita bisa kuat, kita bisa menang dari kuasa-kuasa setan. Puasa itu sangat penting, Ronald. Biar kita bisa menguasai diri kita. Wah, keren ya Sharon. Saya jadi pengen coba. Coba aja, Ronald. Kita coba sama-sama ya. Oke, boleh Sharon. Ayo, jadi hari apa nih kita berpuasa? Hari apa aja kamu mau, Ronald. Terserah kamu. Hari Kamis aja ya? Oh iya bener, Ronald. Hari Kamis. Itu ada puasa di gereja, Ronald. Oke Sharon. Oke. Saya jadi terasa sabar. Iya, aku juga gak sabar nih, Ronald. Selamat pagi teman-teman. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan beribadah. Berkati agar internetnya lancar, agar kami bisa beribadah dengan sungguh-sungguh dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Tentunya semuanya baik, Kak. Kak, aku mau tanya, sebenarnya tujuan kita berpuasa itu apa sih, Kak? Nah, tujuan kita berpuasa nih, kalau kita puasa, kita akan menjadi pemenang, menaklukkan dunia ini, dan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Terlebih, kita akan semakin mencintai Tuhan Yesus. Pastinya dengan baca Alkitab dan doa tiap hari kan, Kak? Iya dong, kalau kita akan bertumbuh, kita akan membaca Alkitab, dan kita berdoa juga. Bener banget, Kak. Seperti pujian baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik semua kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Ayo adik-adik berdiri semuanya. Read your Bible, pray every day, and you grow. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow.
Nah, Kak Esther, kalau kita sering membaca Alkitab dan terus berdoa, maka Tuhan akan memenuhkan sukacita di dalam hati kita. Wah, Tuhan Yesus luar biasa banget ya, Kak. Iya dong, oleh sebab itu saat ini kita akan menyanyikan pujian Oh Sukacitaku. Adik-adik, nyanyikan lagu ini dengan lebih semangat ya. Tetap bangkit berdiri semuanya. Oh sukacitaku. Ya, adik-adik semuanya ikuti gerakan kami ya di sini. Oh sukacitaku, param pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, param pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Oh sukacitaku. Sekali lagi ya, kita nyanyikan pujian ini dengan lebih bersemangat. Oh sukacitaku, param pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Param pam pam. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Param pam pam, param pam pam, param pam pam, param pam pam, param pam pam. Sukacitaku kini penuh. Yuk adik-adik, kita mau menyiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, sebagai wujud kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus
kita mau memiliki sikap berdoa yang baik. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Haleluya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami agar kami dapat lebih mengerti kehendak-Mu dan berkati kami semua, juga guru sekolah minggu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik sekolah minggu GPDI Ketapang Keramat Soho, senang sekali kalian boleh bertemu dengan adik-adik semua sekalipun lewat ibadah online. Apa kabarnya nih semuanya? Selamat tahun baru ya dari Kaleman buat kita semua. Biarlah apa yang baik di tahun 2021, adik-adik boleh lanjutkan dan semakin lebih lagi di tahun 2022 ini. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, siapa nih yang sudah melaksanakan pertemuan tatap muka sekolahnya langsung datang ke sekolah ya? Nah, puji Tuhan. Tadi kita sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan diambil dari kisah tentang Ezra yang akan memimpin bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Yuk kita buka sama-sama di dalam Ezra 8. Sebenarnya ceritanya ayat 1 sampai 23. Tapi kita akan baca di ayat yang ke-21 saja. Ezra 8 ayat yang ke-21. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, tentu penasaran ya, Ezra itu siapa sih? Di dalam pasal 7, ayat yang ke-6, Ezra itu adalah seorang imam, ahli kitab suci, dan dia mahir tentang Taurat Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, singkat ceritanya adalah bangsa Israel itu dibuang ke Babel. Nah, menggenapi nubuatan Tuhan bahwa bangsa Israel itu akan kembali ke Yerusalem. Ezra dipercayakan untuk memimpin bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Pada saat itu yang berkuasa adalah seorang raja, namanya Artasasta. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, yang kalian lihat di sini adalah Ezra itu menyadari perjalanannya dia kembali ke Yerusalem itu tidaklah mudah. Kenapa? Kalau kita lihat di dalam pasal 7 ayat 9, perjalanan dari Babel kembali ke Yerusalem memakan waktu 4 bulan. Nah, waktu itu belum ada mobil, belum ada motor. Semua hanya dilakukan dengan berjalan kaki. Mungkin dengan menunggangi unta atau keledai, ya. Sehingga waktu perjalanan 4 bulan. Waktu yang lama tentu. Dan yang kedua, tidak hanya waktu yang begitu lama, kemudian Ezra tidak hanya memimpin bangsa Israel saja, hanya memimpin manusianya saja. Tetapi kalau kita membaca ya dalam ayat-ayat sebelumnya, Ezra itu dipercayakan membawa harta benda, emas dan perak. Bahkan seorang raja Artasasta, sekalipun dia adalah seorang raja kafir, raja non-Israel, tetapi dia tahu firman.
Ya, dia tahu siapa Allah yang berkuasa, yaitu Allah yang Israel sembah. Nah, oleh sebab itu Raja Artasasta juga mempercayakan segitu banyaknya emas dan perak untuk dibawa kembali ke Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ezra menyadari perjalanannya ini tidak mudah, ya, dengan membawa orang segitu banyaknya dan harta benda yang begitu banyaknya, perjalanan mereka sebenarnya rawan. Setidaknya mereka bisa saja mengalami kejahatan di tengah jalan. Sadar atas keterbatasannya, ya, dan kemampuannya, Ezra merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ezra pun juga malu mau minta kepada raja, ya. Raja memang mempercayakan emas dan perak untuk dipersembahkan, tetapi raja tidak menyinggung satupun tentang pengawalan. Di sisi lain, Ezra sudah terlanjur berkata di dalam pasal 8 ayat yang ke-22, Ezra sudah berkata, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Ezra sudah berkata kepada raja, tangan Tuhanlah yang akan melindungi bangsa Israel. Ya. Oleh sebab itu, Ezra merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya. Tidak hanya sekedar berdoa, Ezra pun juga berpuasa. Ezra dan segenap bangsa Israel yang akan melakukan perjalanan kembali ke Yerusalem. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan melihat, ya, doa dan puasa yang dilakukan oleh Ezra. Nah, kalau kalian lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, puasa itu adalah meniadakan makan dan minum dan sebagainya dengan sengaja. Ya. Artinya kita melakukan tidak makan dan minum itu memang dengan sengaja. Bukan karena terpaksa tidak ada makan dan minum. Tetapi memang kita memutuskan untuk tidak makan dan minum. Tetapi firman Tuhan menuliskan bahwa puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan dan minum saja, ya. Atau ada juga yang melakukan puasa itu supaya terlihat keren. Mungkin di usia kalian bisa bangga ke papa atau mama atau ke teman kalian. Lihat nih, aku nih udah puasa loh. Aku nih masih SD, aku udah jago puasa dan sebagainya. Bukan, ya. Di dalam Matius 6 ayat 16 sampai 18. Jadi buka ya Alkitabnya atau mau lihat di gadgetnya silakan. Matius 6 ayat 16 sampai 18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan katakan, kalau kita berpuasa, jangan sampai orang lihat, jangan menunjukkan muka yang lemas. Ya, memang kalau kita puasa, tentu secara jasmani tubuh kita akan lemah, ya. Biasa yang dari pagi udah sarapan bubur, yang dari pagi udah makan nasi goreng, mie goreng mungkin, ya. Sekarang tiba-tiba harus tidak makan dan tidak minum. Tentu secara jasmani kita lemah. Tetapi firman Tuhan mengajarkan pada saat kita berpuasa, itu hubungannya adalah antara kita dengan Tuhan. Orang lain tidak perlu tahu. Dan puasa itu adalah kita merendahkan diri.
Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris, kata merendahkan diri itu memakai kata afflict, yang artinya tuh diterjemahkan menyiksa. Ya. Yang artinya tuh membuat tubuh ini tuh sakit, seperti itu ya. Tetapi dengan kita berpuasa, kita fokus kepada Tuhan. Dalam kelemahan tubuh kita, kita fokus kepada Tuhan, ya. Dan di dalam Yesaya 58 ayat 6 sampai 8, Yesaya 58 ayat 6 sampai 8, bukan berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, yang kalau kalian simpulkan dari Yesaya 58 ayat 6 sampai 8, sekalipun kita dalam keadaan tubuh yang lemah, dalam keadaan berpuasa, tetapi Tuhan mau supaya hidup kita tetap boleh menjadi berkat buat orang lain. Ya. Jangan dengan, wah aku mau puasa hari ini. Terus mama suruh, Dek tolong beliin tepung di pasar. Terus kita bilang sama mama, aduh mama aku lagi puasa, aku males, aku capek. Tubuhku lemah. Nah seperti itu ya. Nah, jadi adik-adik kita mau belajar supaya kita belajar untuk doa dan puasa. Adalah baik memulai segala sesuatu dengan doa, dan kalau ada sesuatu yang mungkin adik-adik perlu untuk berpuasa, boleh belajar berpuasa. Dari usia yang sekarang ya, Tuhan Yesus memberi teladan yang baik ketika sebelum memulai karyanya, Tuhan Yesus puasa selama 40 hari 40 malam. Adik-adik boleh baca itu di dalam Matius 4 ayat 1 dan 2. Segala sesuatu dimulai dengan belajar. Dari usia kalian yang saat ini, kita belajar untuk berdoa dan puasa. Singkat cerita adik-adik, Tuhan sertai perjalanan bangsa Israel kembali ke Yerusalem, membawa segitu banyak harta benda, dan semua rakyatnya yang ada, semua boleh tiba dengan selamat sampai di Yerusalem. Bukan karena Ezra yang bisa, tetapi karena ia merendahkan diri. Di hadapan Tuhan, Tuhan memimpin, dan juga Ezra merendahkan diri dengan puasa. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ayat hafalannya akan diambil dari Ezra 8 ayat yang ke-23. Ezra 8 ayat yang ke-23. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Sekali lagi, jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Puji Tuhan, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Sekian firman Tuhan pada hari ini. Biarlah boleh menjadi berkat buat kita semua. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kami boleh dengar Tuhan di hari ini. Tuhan, kami mau belajar dalam usia kami sekalipun. Mungkin Tuhan dalam usia yang masih sangat muda, tapi kami belajar untuk merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami juga belajar untuk berpuasa, memfokuskan kehidupan kami kepadamu Tuhan. Biarlah kami boleh berkenan kepadamu, menjadi anak-anak yang baik di matamu Tuhan, juga di mata orang-orang yang mengenal kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah keluarga kami, orang tua kami,
Gembala kami, wakil gembala kami, Tuhan memberkati, guru-guru sekolah minggu yang ada, Tuhan menjaga, melindungi, dan memelihara mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Wah ya ampun adik-adik, Kakak Faya kangen banget sama adik-adik. Akhirnya kita ketemu lagi. Nah, selama liburan ini Kakak Fanya lagi seneng banget nih belajar banyak bahasa. Nah, kebetulan kan hari ini tuh tanggal 13 Februari. Nah, besok itu tanggal 14 Februari. Hari yang spesial tuh. Hari apa sih? Iya betul, hari Valentine atau hari kasih sayang. Banyak cara untuk kita menunjukkan rasa kasih sayang kita kepada orang-orang yang kita sayangi. Salah satunya itu mengucapkan kata aku sayang kamu atau aku cinta kamu. Nah, untuk kreativitas minggu ini, Kakak Fanya mau ngajak kalian untuk bikin video ucapan pendek. Kalian tinggal ngomong, aku sayang kamu atau aku cinta kamu, tapi dalam bahasa yang lain selain bahasa Indonesia. Nih, coba Kakak Fanya kasih contoh. Coba misalnya bahasa Inggris. I love you. Nah, terus ada bahasa apa lagi? Bahasa Mandarin, wo ai ni. Terus bahasa Prancis, je t'aime. Terus bahasa apa lagi ya? Bahasa Korea, sarangeo. Terus bahasa Swedia, yo älskar dig. Ada bahasa apa lagi ya? Bahasa Jepang, aishiteru. Terus apa lagi ya? Masih banyak nih. Ada, bahasa Spanyol, te amo. Terus ada bahasa Jerman, ich liebe dich. Terus apa lagi ya? Oh iya, bahasa India, muche tumse pyare. Dan ada satu lagi yang biasanya opa Kakak Fanya bilang, itu dalam bahasa Belanda, ik hou van jou. Nah, di video ucapannya, adik-adik bisa mengucapkan bahasa-bahasa yang Kakak Fanya contohin tadi, atau bisa bahasa lainnya juga nggak apa-apa, boleh banget. Nah, kalau misalnya kalian udah selesai bikin video ucapannya, jangan lupa dikirim ke nomor WhatsApp di bawah ini. Jangan lupa ya, Kakak Fanya tunggu. Kakak Fanya nggak sabar deh untuk nonton video ucapan kalian. Oke, sekian kreativitas minggu ini. Selamat berkreativitas. Happy Valentine. Dah.